kepemimpinan atau leadership skill dalam perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dipahami karena berpengaruh dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan diharapkan dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja karyawan. Seorang pemimpin termasuk HR harus memiliki leadership skill agar dapat mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja karyawan. Sehingga peranan gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah diperlukan agar tercipta situasi kerja yang harmonis antara pimpinan dan karyawan. Kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja karyawan diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam perusahaan, pemimpin berusaha mencari sumber permasalahan tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Kepemimpinan yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu membangkitkan semangat kerja dan menanamkan rasa percaya diri serta tanggung jawab pada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas penuh tanggung jawab guna mencapai produktivitas perusahaan. So, pada video kali ini akan dibahas apa sih pengertian dari leadership skill, dan juga kita akan membahas tentang macam-macam gaya kepemimpinan, serta kita akan mengupas sebuah kasus yang ada di perusahaan dan kita akan mencari apa sih gaya kepemimpinan yang ada di perusahaan tersebut, serta kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari gaya kepemimpinan tersebut, dan diakhiri dengan pentingnya skill leadership bagi perusahaan. Baik, pada kali ini kita akan membahas pengertian kepemimpinan atau leadership. Jadi, menurut Kamal 2019, leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing. Definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan. Yang pertama, menurut Yuki dalam Gunawan 2015, ia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Wukir 2013 yang menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan seni memotivasi dan mempengaruhi sekelompok orang untuk bertindak agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang ketiga, sedangkan menurut George R. Terry dalam Sudarmayanti 2017 yang menjelaskan tentang kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau kegiatan orang lain untuk mempengaruhi kemauan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari definisi yang sudah dikemukakan oleh para ahli di atas, kepemimpinan secara luas adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Menurut Hidayat, pada tahun 2018, gaya kepemimpinan atau leadership style adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya atau karyawannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahan atau karyawan, sehingga kinerja dari organisasi dan tujuan dari organisasi dapat dimaksimalkan. Nah, serta agar dapat memotivasi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, gaya kepemimpinan atau leadership style ini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kinerja karyawan atau bawahan. Pemimpin atau leader harus dapat memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang ada. Jika gaya kepemimpinan yang diterapkan benar dan tepat, maka akan dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, sebaliknya, jika gaya kepemimpinan yang dipilih salah dan tidak sesuai dengan situasi yang ada, maka akan dapat mengakibatkan sulitnya pencapaian dari tujuan organisasi tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 macam jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe autokratik, dan yang kedua adalah tipe demokratik, dan ketiga adalah tipe karismatik.
Menurut Hidayat pada tahun 2018, tipe kepemimpinan otokratik ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya. Sehingga dia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik ini memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang tegas. Nah, tipe pemimpin ini adalah seorang yang fokus pada hasil dan efisiensi. Pemimpin seperti ini sering membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang ia percayai dan mengharapkan seluruh karyawan untuk melakukan persis seperti apa yang dia minta. Gaya otokratis dapat berguna dalam organisasi dengan pedoman yang ketat dan industri yang butuh kepatuhan tinggi. Hal ini juga dapat bermanfaat digunakan pada karyawan yang membutuhkan banyak pengawasan. Nah, contoh pemimpin otokratik adalah dokter ahli bedah. Sebelum melakukan tindakan operasi, dokter ahli bedah dengan hati-hati menceritakan aturan dan proses pada saat operasi dengan setiap anggota tim yang akan membantu selama operasi. Dia ingin memastikan bahwa semua jelas tentang tujuan dan mengikuti setiap prosedur dengan hati-hati sehingga operasi berjalan semulus dan selancar mungkin. Tipe yang kedua adalah tipe demokratis. Jadi, tipe ini seorang pemimpin itu bersikap demokratis, bukan dipilih secara demokratis seperti yang ada di negara kita. Nah, biasanya tipe kepemimpinan ini ada di organisasi pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat. Seperti penelitian yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan di Organisasi Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Merangin yang ditulis oleh Apriyadi 2019. Penelitian ini ada di bagian umum Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Fenomena demokrasi ini ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam suatu organisasi pemerintah, setiap pemimpin merupakan pribadi sentral yang sangat besar pengaruhnya terhadap pegawainya yang terlihat dalam sikap dan perilakunya pada waktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Khususnya pada bagian umum Sedda Kabupaten Merangin, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Apriyadi kepada salah satu karyawan yang ada di Sedda Kabak Umum, bahwa Kabak Umum selalu lebih cenderung untuk bertingkah laku secara demokratik dan mengambil bagian di mana mereka lebih menghormati dan prihatin terhadap bawahannya. Selain itu, salah seorang pegawai yang menyatakan bahwa ditemukan paling banyak yang dilakukan kepala bagian yang menggambarkan sikap demokratis adalah jika pegawai pelaksana mengalami masalah pekerjaan, tindakan yang dilakukan adalah berdiskusi kepada karyawan atau pegawai yang lain. Nah, bisa disimpulkan bahwa tipe demokratis ini adalah tipe di mana pemimpin menghargai sebuah saran, sebuah pendapat dari pegawainya atau dari bawahannya dan sebisa mungkin melakukan musyawarah secara mufakat untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Merupakan tipe kepemimpinan karismatik. Jadi kepemimpinan karismatik merupakan perilaku seorang individu yang memimpin atau perilaku seorang pemimpin yang mempunyai kualitas pribadi yang kuat dan memberikan efek yang luar biasa kepada pengikutnya. Dia memiliki kekuasaan sosial dengan cara menekankan internalisasi dari nilai-nilai, bukan identifikasi pribadi, serta keyakinan yang dimiliki individu untuk mencapai performa yang luar biasa. Sejalan dengan pengertian tersebut, terdapat kasus yang mungkin mencerminkan tipe karismatik, yaitu terdapat sebuah penelitian terhadap kepemimpinan karismatik kepala sekolah di SMP Negeri Sekomisariat di Kecamatan Cijuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana para kepala sekolah ini memimpin dengan pengaruh yang kuat melalui kualitas pribadi yang mencolok dan kemampuan untuk menginspirasi pengikutnya. Gaya kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada kekuasaan formal, tetapi juga menekankan pada internalisasi nilai-nilai yang dianut pemimpin serta kemampuannya untuk memotivasi individu lain menuju pencapaian yang luar biasa.
Implementasinya diantara lain mengilhami staf pengajar untuk mengadopsi nilai-nilai universal dan meningkatkan kepribadian inovatif mereka. Dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai dan bukan hanya kekuasaan formal, pemimpin ini menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, memotivasi guru dan untuk berinovasi dalam metode pengajaran serta memberikan solusi yang kreatif untuk tantangan pendidikan. Selain itu, ada keberlanjutan dari kepemimpinan karismatik ini, yaitu dengan dukungan dari pemimpinnya yang inspiratif, memungkinkan guru mengembangkan profesionalisme mereka, mengambil inisiatif dalam perbaikan pendekatan pembelajaran dan berkolaborasi untuk mengimplementasikan ide-ide baru. Jadi secara keseluruhan, kepemimpinan karismatik tidak hanya meningkatkan kinerja sekolahnya dan prestasi siswa, namun juga memperkaya budaya organisasi, terutama di SDM sekolah tersebut, dan juga memajukan pengembangan keorganisasian atau SDM di sekolah tersebut. Ya, selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari tiap-tiap tipe atau gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah dampak positif dan negatif dari tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama adalah dampak positifnya, yaitu memiliki kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan otoriter memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat karena wewenang mutlak berada pada satu pimpinan, pada pimpinannya. Hal ini dapat membantu organisasi untuk merespon perubahan atau situasi mendesak dengan efisien. Namun, adapun dari gaya kepemimpinan otoriter juga memiliki dampak negatif atau kekurangan. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan dan keterlibatan dari setiap anggota, segenap anggota dari organisasi yang bersangkutan. Di sini pemimpin otoriter cenderung memperlakukan bawahan seperti alat atau mesin untuk mencapai tujuannya, sehingga kurang menghargai harkat dan martabat anggota atau pegawainya sebagai insan yang mungkin bernalar seperti itu. Hal ini dapat menurunkan motivasi dan keterlibatan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari gaya kepemimpinan demokratis. Yang pertama adalah kelebihannya atau dampak positifnya, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan mungkin lebih terbuka atau lebih banyak. Dengan kepemimpinan demokratis ini dapat mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan motivasi untuk mendukung implementasi keputusan yang akan diambil oleh organisasi. Terdapat dampak negatif dari kepemimpinan gaya demokratis ini. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan yang cenderung lambat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan proses yang lebih lambat dibandingkan dengan kepemimpinan gaya otoriter. Hal ini mungkin tidak efisien dalam situasi yang memerlukan keputusan yang cepat. Selanjutnya adalah dampak negatif dan dampak positif dari tipe kepemimpinan gaya karismatik. Yang pertama adalah kelebihan atau dampak positifnya, memiliki daya tarik yang kuat. Jadi kepemimpinan karismatik ini memiliki daya tarik yang besar terhadap pengikutnya. Pemimpin karismatik mampu mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk kerjasama dengan karisma dan kepribadiannya yang kuat. Tipe gaya kepemimpinan karismatik ini memiliki dampak negatif atau kekurangan. Yang pertama adalah ketergantungan pada pribadi pemimpin. Kepemimpinan karismatik seringkali sangat tergantung pada kepribadian dan juga kemampuan karismatik pemimpinnya. Jika pemimpinnya tidak ada atau tidak lagi memiliki karisma yang kuat atau memiliki kepribadian yang berbeda daripada yang dianggap karisma sebelumnya, hal ini dapat mengakibatkan kekosongan kepemimpinan. Ya, jadi sebagai closing statement, dalam konteks ini kepemimpinan tidak hanya berperan sebagai pemandu dalam menentukan arah perusahaan atau organisasi, tapi juga sebagai fasilitator dalam penerapan delegasi wewenang kepada berbagai tingkatan manajerial atau divisi.
Pemimpin yang mampu memotivasi melalui penghargaan dan insentif juga penting untuk memelihara semangat kerja dan mencapai target. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif tidak hanya merujuk pada individu tertentu, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara luas untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi setiap jenis organisasi atau perusahaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.